Saya akan bacakan seperti biasa insya Allah dari Abu Hurairah, hadis 260 ya. Yang pegang bukunya di halaman 248. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Innahu la ya'tir rajulus saminul azimu yawmal qiyamah, la yazinu indallahi janaha ba'udah." Sesungguhnya akan datang pada hari kiamat seseorang laki-laki yang gemuk dan besar. Namun di sisi Allah dia tidak memiliki nilai seberat sayap seekor nyamuk sekalipun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Riwayat ini tidak berdiri sendiri, ada beberapa riwayat lain yang mirip dengan ini, yang berbunyi, kata Nabi SAW, nanti akan ada orang yang datang hari kiamat, berpostur tubuh yang besar, kemudian dia lihat amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya. Maka dia pun loncat ke timbangan, ya, amal baiknya agar bertambah berat. Dia pikir dengan besar badannya bisa menambah timbangan amal solehnya, ternyata tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Jadi timbangan yang Allah siapkan pada hari kiamat adalah timbangan yang penuh dengan keadilan. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan timbangan itu memiliki lisan yang bisa memuji orang-orang beriman yang timbangannya lebih berat amal soleh daripada amal buruk, dan menghardik orang-orang kafir ataupun fasik yang amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah wahyu, ya, dan yang sekaligus merupakan mukjizat Nabi SAW, di mana beliau menyampaikan kepada kita apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Ini salah satu jenis mukjizat Nabi SAW, karena ulama membagi dua mukjizat Nabi SAW, yaitu yang pertama yang merupakan informasi baik tentang umat sebelum kita, seperti informasi tentang Nabi sebelum kita, disebutkan dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Qasas, banyak yang kita tidak hadir pada saat itu tapi disampaikan. Ini mukjizat. Kemudian apa yang terjadi di zaman beliau SAW dan apa yang akan terjadi nanti di masa akan datang. Baik itu di masa kehidupan muslimin dari kemenangan-kemenangan yang akan kita dapatkan gitu kan. Kemudian juga tentang kehidupan, tentang proses kematian, alam barzakh dan alam akhirat, tentang surga dan neraka. Ini semua adalah wahyu. Ini mukjizat yang wajib kita imani. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang kelihatan di masa hidupnya Nabi SAW, seperti misalnya keluarnya air dari jari-jari beliau SAW, bagaimana beliau menyemburkan ludahnya ke luka beberapa sahabat, kemudian sembuh gitu kan. Dan yang lainnya banyak sekali mukjizat Nabi SAW, beliau membelah bulan, ya, doa-doa beliau mustajab dan seterusnya. Ini semua mukjizat Nabi SAW. Jadi ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Yang kedua pelajaran adalah bagaimana timbangan amal hari kiamat penuh dengan keadilan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakannya hanya akan menimbang amal saja. Sementara fisik tidak akan berpengaruh. Kalau di dunia kita tahu timbangan, kalau kita naik di timbangan, ya, barang misalnya, maka akan bertambah berat karena beratnya badan kita. Di sini Nabi SAW gambarkan akan datang orang yang nanti saminul azim. Samin itu gemuk sekali, azim itu tinggi besar. Ya. Karena memang kita nanti akan dikembalikan seperti poster ayah kita Adam alaihissalam. Di dalam beberapa riwayat yang sahih kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan seperti poster ayah kalian Adam 60 siku ke langit. Ini yang dimaksud dengan potongan yang kedua dari hadis, akan datang orang yang seperti posternya Adam alaihissalam 60 siku ke langit, dan dia akan masuk ke timbangan amal solehnya, naik ke timbangan itu untuk memberatkan supaya dia lolos. Tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, dia tidak akan punya nilai berat sedikit pun, walaupun hanya seberat sayapnya nyamuk. Kita tahu nyamuk sangat kecil, sayapnya juga tidak berpengaruh sama sekali di timbangan. Maka seperti itulah postur tubuh seseorang. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga dari hadis ini teman-teman sekalian adalah bagaimana tolok ukur seseorang itu selamat pada hari kiamat adalah perbanyak amal soleh. Jadi jangan pernah tunda amal soleh. Setiap ada kepeluang, kesempatan, lakukan. Dan usahakan punya program harian agar meningkatkan kualitas ibadah itu. Udah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kalau punya permasalahan masa lalu, Anda pernah berbuat maksiat kepada Allah, tugas Anda taubat dan tutupi aib itu. Kemudian Anda perbaiki ke depan. Kalau Anda punya amal soleh, maka selalu tingkatkan kualitasnya. Ya. Jangan lagi teman-teman sekalian lewat malam tanpa sholat malam. Jangan lagi lewat siang awal pagi dengan tanpa sholat duha. Jangan lagi lewatkan sholat-sholat sunnah. Banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Dan perbedaan dasar antara orang sholat sunnah dengan tidak sholat sunnah itu jauh sekali. Ya, misal, kalau kita bicara sholat witir saja. Sholat witir saja. Kalau witir 1 rakaat, ya, sementara si A, misal si A dan si B. Si A sholat witir setiap hari, selama setahun misalnya. 365 hari.
Si B tidak sholat witir sama sekali, walaupun 1 rakaat. Kita akan temukan perbandingan mereka. Dalam 1 tahun ada 365 ya, sholat. Ya, 365 sholat. Dan ini bisa saja bernilai, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya kau tidak ya, sujud sekali untuk Allah, kecuali Allah akan tinggikan derajatmu dan Allah maafkan kesalahanmu. Jadi dalam hitungan 1 tahun, si A yang sholat witir 1 rakaat, itu memiliki 365 derajat di surga, dan penghapusan 365 dosa dibandingkan si B yang tidak sholat witir, padahal dianggap remeh. Ya, contoh saja, belum kita bicara sholat duha, belum sholat tahajud, belum sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, itu kan belum sholat taubat, belum sholat uduk, banyak sekali. Jadi ada banyak sekali ragam sholat. Jadi jangan anda nilai ibadah itu dengan hari itu saja. Oh kan sholat duha ini si fulan teman saya sholat 12 rakaat, saya nggak sholat, nggak apa-apa kan sunnah. Baik 12 rakaat dia kerjakan hari itu. Kalau kali 10 hari, itu kan sudah 120 rakaat. Tambah lagi, ya, kalau 1 bulan berapa banyak? Belum lagi kata Nabi SAW tadi, 1 sujud mengangkat 1 derajat dan menghapus 1 dosa. Kalau kita sholat sunnah 2 rakaat misalnya, kita kan sujudnya 4 kali. 1 rakaat 2 kali sujud, kan? 2 rakaat berarti 4 kali sujud, ya. Berarti 4 kali 12 itu perbandingan derajatnya di surga dan perbandingan pengampunan dosanya. Ya, kan? Kalau kita sholat duha misalnya 12 rakaat. Belum lagi sholat sunnah yang lainnya, kalau kita mau hitung banyak sekali. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah menunda amal soleh. Sebagian ulama mengatakan, sibukkan dirimu dengan amal-amal, ya, mengejar keutamaan-keutamaan amal-amal sunnah, maka amal wajibmu akan, ya, terpenuhi. Maksudnya begini, amal wajib itu sudah bukan pilihan, harus kita pilih, harus kita kerjakan. Kalau kita sibukkan setelah amal wajib itu amal sunnah, misalnya kita sholat qobliyah, ba'diyah, baca Quran, zikir, maka ini akan, kalau kita terus kejar keutamaan ini, maka yang wajib lebih kita dahulukan pasti secara otomatis. Ya, ini secara umum ya, sebagian di antara mereka berkata seperti itu. Ya. Selanjutnya kita masuk ke hadis nomor 261, bunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sauda'a kanat taqumul masjid, dalam kurung au syaban, fafaqadaha au dalam kurung faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'ala anha au dalam kurung anhu, faqalu mat, qala afala kuntum adantumuni dalam kurung bihi, qala faka'annahum saggaru amraha dalam kurung au amrahu, faqala dulluni ala qabrihi fadalluhu fasalla alaiha thumma qala inna hadhihi al-qubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya bahwa ada seorang wanita berkulit hitam. Ya, di sini Imam Nawawi rahimahullah mengangkat hadis Bukhari Muslim ini, para perawi, ya, ada yang meriwayatkan bahwasanya adalah wanita, ada yang meriwayatkan dia adalah pria. Makanya dalam kurung disebutkan atau seorang pemuda atau pria laki-laki. Jadi tapi intinya mereka berkulit hitam, ya, yang biasa menyapu masjid, suka membersihkan masjid tanpa ada yang suruh. Lalu Rasulullah SAW merasa kehilangan dia. Maksudnya setiap hari Nabi SAW selalu Nabi masuk masjid, dia lagi nyapu, dia lagi bersihkan. Satu hari Nabi SAW kehilangan dia. Tidak ada orang itu. Maka beliau pun bertanya SAW tentangnya. Para sahabat di masjid berkata, dia telah meninggal. Maksudnya hari ini meninggal, gitu kan? Jadi makanya tidak ada di masjid. Maka beliau SAW bersabda, mengapa kalian tidak memberitahukanku? Perawi berkata, sepertinya para sahabat menganggap remeh urusannya. Maksudnya dalam riwayat lain dikatakan, ya Rasulullah, artinya kami tidak mau mengganggu anda dengan keadaannya. Ya, bukan orang punya kedudukan sampai kami harus menyampaikan kepada anda kematiannya. Maka beliau SAW bersabda, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Maka mereka pun menunjukkannya, lalu Nabi SAW mensolatkannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyinarinya untuk mereka berkat salatku untuk mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan coba ambil mutiara-mutiara dari hadis ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kebenaran tentunya kepada kita semua. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memiliki nama Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, yang paling banyak dari kalangan laki-laki meriwayatkan hadis, menceritakan tentang keadaan seseorang yang pernah hidup di zaman Nabi SAW.
Dan digambarkan dalam riwayat ini, seorang wanita yang berkulit hitam atau seorang laki-laki. Ya. Walaupun kecenderungan ulama hadis lebih banyak kepada riwayat perempuan yang berkulit hitam. Dan mutiaranya di sini adalah perempuan ini ternyata dikatakan dalam hadis takummul masjid. Suka sekali dia membersihkan masjid tanpa disuruh. Jadi dia menganggap itu adalah sebuah hal yang harus dia kerjakan. Dia beramal soleh dengan itu. Dan ini pelajarannya yang kita ambil adalah anjuran dalam Islam untuk membersihkan dan merawat masjid. Ya. Jadi jangan karena masjid itu bukan Anda yang bangun, bukan Anda menganggap pemiliknya, bukan Anda pengurusnya, bukan marbot, kemudian Anda merasa tidak punya kewajiban untuk menjaga dan merawatnya. Tidak, saudara. Masjid adalah rumahnya Allah. Setiap orang di antara kita harus bisa merawat, menjaga. Ya. Anda mampir di satu kota, di satu negeri Anda tidak kenal sama sekali siapa pendirinya masjid itu, tapi Anda lihat ada kotoran di lantainya, ada sesuatu yang rusak di situ, ada bau yang kurang sedap, sejadahnya kotor, keran-keran airnya mungkin rusak, kamar mandinya kurang layak dipakai. Maka bukan tugas Anda sebagaimana sebagian orang mencaci maki rumah Allah itu. Oh, masjidnya kotor. Sekarang yang Anda sedang hina siapa sebenarnya dengan menyebutkan itu? Apakah Anda kira Anda hanya menghina para pengurus masjidnya? Bukan. Anda sedang menghina pemiliknya. Contoh misal, Anda bertamu atau ada seorang tamu datang ke rumah kita. Kemudian rumah itu kebetulan memang berantakan. Lalu di rumah itu ada pembantu, ada supir, ada tukang kebun gitu kan. Lalu kemudian yang tamu ini pulang lalu mengatakan rumahnya kotor ya. Kira-kira yang dihina oleh tamu tadi itu, para pekerja kan di rumah itu atau pemilik rumahnya? Jelas jawabannya pemilik rumahnya, gitu kan? Bukan pekerjanya, karena pekerja bisa keluar masuk, gitu kan? Jadi sebenarnya Anda kalau mengatakan masjid itu kotor ya, jorok misalnya, kamar mandinya rusak, sejadahnya kotor, ya, misalnya panas, Anda sedang menghina pemilik rumah itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang saya harus lakukan? Tugas kita adalah bagaimana kita menangkap pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menyampaikan kaki kita ke masjid itu kecuali ada pesan yang Allah inginkan. Selain kita sholat, juga Allah ingin kita dapat pahala. Apa susahnya saudaraku keluarkan uang untuk memperbaiki keran-keran wudhunya, kamar mandinya, keramiknya, granitnya. Apa susahnya Anda membersihkan atau melondri ya karpetnya atau Anda ganti dengan karpet baru. Apa susahnya Anda mencat kembali, merenovasi. Apa susahnya Anda memberikan AC atau kipas angin supaya tidak panas lagi. Kan itu yang harus kita lakukan supaya kita pulang pun atau tinggalkan kota itu atau desa atau negeri itu sudah menjadi amal saleh buat kita di situ. Sudah menjadi amal saleh. Jangan pernah anggap remeh teman-teman satu amal saleh walaupun kecil. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian pelit dengan amal saleh yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Jadi memang amal saleh itu luar biasa gitu. Ya. Mungkin kecil tapi akan menjadi sesuatu yang besar ya, tanpa kita sadari gitu. Ya. Saya pernah satu kali di musim haji diminta oleh seseorang untuk menuliskan buat dia zikir pagi petang gitu. Maka saya tulis zikir pagi petang itu, saya kebetulan ketikkan, lalu di save di handphonenya gitu kan. Subhanallah, saya tidak sangka hanya dengan perbuatan itu saja, ternyata orang ini selama bertahun-tahun sampai dia hafal dan dia masih simpan di handphonenya zikir itu masih ada. Padahal sudah sekian tahun ya, udah sekian tahun. Ya, mungkin kalau kita bilang sekarang itu lebih daripada 10 tahunan gitu kan. Itu banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita anggap amal biasa tapi luar biasa. Berapa tahun diamalkan, berapa banyak orang yang sudah diajarkan, berapa banyak orang yang sudah dia bagikan gitu kan. Maka ini penting untuk kita beramal soleh. Jadi kita kembali kepada pengurusan masjid ya. Usahakan kita punya andil. Dan saya mendukung seluruh muslimin dan muslimat. Kalau Anda buat komunitas peduli masjid misalnya. Nah komunitas ini jalan, keliling mencari masjid-masjid, melihat apa yang kurang, membuatkan data. Sekarang Anda bisa kumpulkan para donatur, kemudian mereka beritakan ini ada masjid di sini butuh bantuan sekian. Kita bantukan, renovkan, atau kita berikan ide-ide kepada pengurus masjid. Ya. Maaf saya mau tanya gini-gini, mungkin ada saldo tapi mereka tidak tahu harus diapakan. Kita berikan masukan, kita datangkan seorang yang kita percaya dari muslimin, mungkin kontraktor lalu biar dia merenovasi. Mungkin juga, saya tahu di Jakarta ada beberapa kontraktor, pada saat diberikan program seperti ini, malah mereka tidak mau dibayar sama sekali. Mereka mau cari pahala, mereka yang renov masjid itu. Hanya dengan ide saja kita berikan ide. Berapa banyak kesempatan pahala untuk itu.
Jadi butuh pedulian terhadap masjid ini. Ya. Kalau ada kita lihat orang yang kotor, kita berikan nasihat supaya jangan dia mengotori masjid gitu kan. Jadi ini semua butuh kepedulian kita bersama. Karena ini punya keutamaan tersendiri. Potongan yang kedua adalah faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha. Ini mutiara yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari kehilangan orang itu lalu bertanya tentangnya. Ini teman-teman disebutkan oleh para ulama adalah akhlak mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau subhanallah ya, pemimpin kita semua, suri tauladan buat kita semua. Di antaranya bagaimana bisa mengambil hati audiens. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah luput untuk menanyakan tentang sahabat-sahabatnya. Beliau kalau habis sholat, beliau mencari satu persatu sahabatnya. Dia tahu sahabatnya di masjid. Kalau ada yang tidak hadir ditanyakan, mana si fulan? Kalau mereka mengatakan tidak tahu, lalu ditanya, siapa tetangganya? Ada yang katakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, cari informasi tentang dia lalu beritakan kepada kami. Kalau dia sakit, Nabi SAW ajak sahabat jenguk. Kalau dia lagi butuh bantuan, maka dikasih, gitu kan? Dan segala macam hal. Dan pernah Nabi SAW, atau sering kali Nabi SAW kalau pergi peperangan, sering kali beliau menanyakan bahkan sampai prajurit yang biasa pun. Ya, ditanyakan kepada beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, mana si fulan? Mana si fulan? Kalau nggak salah ada satu orang sahabat namanya Abu Haythama radhiyallahu anhu. Itu di perang Tabuk, ya. Beliau sempat orang ini tersibukkan dengan beberapa kegiatan sampai dia ketinggalan pasukan. Di salah satu titik perjalanan Nabi SAW sempat istirahat. Lalu beliau mencari tahu mana Abu Haythama, mana si fulan, mana si fulan. Nabi tanya, mana mereka ini? Kenapa nggak hadir? Padahal jumlah pasukan pada saat itu, kalau saya tidak salah jumlahnya sekitar 30 ribuan. Jumlah yang sangat besar, yang belum pernah muslimin sejumlah itu di zaman Nabi SAW. Jadi waktu itu ingin menyerang Tabuk ya. Allah jelaskan panjang lebar di surah At-Taubah masalah ini, dan Anda bisa kembali ke kajian sirah kami tentang perang Tabuk. Itu panjang lebar saya jelaskan. Yang jelas Nabi SAW mencari orang-orang seperti Abu Haythama yang mungkin tidak terlalu dikenal ya. Mohon maaf kalau saya keliru di nama, tapi seingat saya ini namanya. Nanti insya Allah saya coba pastikan lagi. Tapi yang jelas sahabat Nabi SAW terus melihat ke arah Madinah, walaupun jaraknya jauh, ada nggak sahabatnya yang menyusul gitu kan. Beliau berharap semuanya ikut, karena pada saat itu diwajibkan untuk ikut. Dan sudah masyhur tentang kisah tiga orang sahabat yang akhirnya dalam surah Taubah dimaafkan, diterima taubatnya karena mereka tidak hadir di perang Tabuk. Maka pada saat dari kejauhan ada bayangan. Ternyata ada satu orang yang menyusul. Maka kata Nabi SAW, pastikan dia adalah Abu Haythama. Lalu kemudian Abu Haythama datang, lalu disambut oleh para sahabat Rasulullah menanyakan kau. Ternyata orang ini prajurit biasa gitu. Sementara siapa Nabi SAW kalau kita mau bicara seperti bahasa orang sekarang ya. Kedudukannya luar biasa. Nabi SAW raja, seorang nabi dan seterusnya lah. Tapi bagaimana Nabi SAW tunjukkan tentang akhlak yang mulia ini. Maka sangat pantas kalau seseorang itu menanyakan keadaan tentang orang-orang yang yang memang dia sudah kenal ya, sehingga dia merasa punya perhatian. Sampai para sahabat itu mengira hampir seluruh mereka mengira bahwasanya mereka adalah orang paling dekat dengan Nabi SAW. Dinukil dari Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau karena sering pada saat ketemu Nabi tegur sapa, Nabi ngobrol sama dia dan segala macam. Maka dia mengira dia adalah orang yang paling Nabi cintai sallallahu alaihi wasallam. Karena di Mekah juga dia punya kedudukan dulu kan. Maka di depan para sahabat di masjid dia bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling Anda cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah. Dia ingin sebenarnya Nabi SAW sebutkan nama dia di depan orang-orang supaya orang-orang tahu kedudukannya gitu kan. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Kata Nabi SAW, ayahnya, maksudnya Abu Bakar. Lalu dikatakan, siapa lagi Rasulullah? Kata Nabi SAW, Umar. Siapa lagi Rasulullah? Uthman. Siapa lagi Rasulullah? Ali. Nabi SAW terus sebutkan 10, 11, 12 nama, sampai sekian belas nama, baru masuk namanya Amr bin As. Amr bin As ini mengira dia orang paling dekat dengan Nabi SAW. Kan saking luar biasa, bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka. Seperti contoh ini, seorang wanita berkulit hitam, tidak ada yang kenal di Madinah. Bahkan di riwayat ini tidak disebutkan namanya. Sering membersihkan masjid, maka Nabi SAW perhatikan. Begitu dia tidak ada sehari, Nabi tanya, mana si fulana? Maka jawaban mereka, sudah meninggal ya Rasulullah. Ya. Bisa bermakna adalah hari itu meninggalnya. Karena orang ini, kalau kita ambil zahir hadis, hampir tiap hari membersihkan masjid. Gitu kan? Seperti itulah. Dan pada hari itu Nabi SAW kehilangan dia. Potongan ketiga, yang kita bisa ambil, masih potongan yang kedua dulu. Qala afala kuntum adantumuni. Ya.
kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Nah ini masih masuk dalam potongan yang kedua, maksudnya bentuk kepedulian Nabi SAW kepada para sahabat beliau, ridwanullahi alaihim. Potongan ketiga, qala faka'annahum saggaru amraha. Ini potongan ketiga. Dan ini jadi saksi bahasan kita sebenarnya dalam bab kita, yaitu kedudukan orang-orang yang dilemahkan atau diremehkan ya. Kata perawi hadis, seakan-akan sebagian sahabat saggaru amraha. Mereka kayak menganggap remeh kedudukannya. Kayak tadi saya jelaskan di awal pembukaan hadis kita ini 261. Jadi mereka menganggap artinya siapa dia ya Rasulullah dan untuk apa kami sibukkan Anda dengan kematiannya? Umumnya muslimin gitu. Ya. Dan ini ya, hal yang disinggung di dalam hadis untuk tidak boleh kita lakukan tentunya ya. Jadi tidak boleh kita anggap remeh walaupun dia adalah orang yang biasa gitu. Kemudian potongan yang keempat adalah faqala, maksudnya Nabi SAW yang bersabda, dalluni ala qabrih, fadalluh, fasalla alaiha. Ya. Ini potongan yang keempat. Kata Nabi SAW, tunjukkan aku di mana kuburannya. Lalu kemudian mereka menunjukkan dan Nabi SAW sholat terhadap jenazah tersebut. Ya. Dan ini dijelaskan oleh sebagian ulama tentang bolehnya mensolati jenazah yang tidak hadir di tempat. Ya, kalau sudah sampai ke kuburan, kalau pada hari itu dia meninggal dan belum disolati oleh seseorang di antara kita. Sebenarnya secara umum solat di kuburan dilarang. Ya, sebagian ulama mengatakan kecuali memang jenazah yang baru saja wafat, ya, yang belum sempat disolat itu ada pengecualian sesuai dengan hadis ini. Potongan yang kelima yang terakhir adalah tentu ini juga potongan keempatnya tentang pentingnya mensolati jenazah ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang mensolati jenazah maka dia akan dapat 1 qirat. Dan siapa yang mengantar ke kuburan sampai selesai dimakamkan dapat 1 qirat lagi. Kata para sahabat, ya Rasulullah bagaimana kadar ukuran 1 qirat itu? Kata Nabi SAW seperti gunung Uhud. Ya. Jadi mendapatkan pahala besar. Jadi jangan luput dari 4 kali takbir di sholat jenazah. Takbir pertama ya, itu membaca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW, terutama salat Ibrahim yang dibaca di akhir tahiyat. Kemudian yang ketiga mendoakan semet, yang keempat kita salam. Ya. Yang terakhir ya, potongan yang kelima dari hadis yaitu perkataan Nabi SAW, Inna hadhil kubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini banyak yang gelap gulita terhadap penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Dan sungguhnya Allah menerangi kuburan mereka dengan solatku untuk mereka. Makna solatku untuk mereka adalah doaku untuk mereka. Dan ini keutamaan yang luar biasa kepada orang-orang sahabat Nabi Ridwanullah alaihim dalam keadaan hidup. Mereka bisa didoakan oleh Nabi SAW dan dalam keadaan mati pun mereka didoakan oleh Nabi SAW. Bahkan riwayat ini menjelaskan kalau ya, kuburan mereka menjadi terang benderang kembali dengan doa Nabi SAW. Ini mirip juga dengan riwayat yang lain yang sudah masyhur tentang bagaimana Nabi SAW pernah melewati 2 buah kuburan, kemudian beliau mengatakan penghuni 2 kuburan sedang disiksa. Ya. Jadi mereka dari kalangan muslimin ya, di Madinah. Dan beliau pun memerintahkan agar kalau seingat saya Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah, ada 2 sahabat, salah satu dua perawi ini diperintahkan Nabi SAW untuk mengambil pelapa kurma. Ya. Batang yang ada daunnya kurma diambil, kemudian Nabi SAW membagi 2 dan beliau tancapkan di atas kuburan tersebut. Kedua kuburan tersebut beliau mengatakan sesungguhnya siksa mereka akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama pelapa kurma ini tidak kering atau belum kering karena beberapa hari kan akan kering otomatis gitu kan. Dan ini hanya terjadi pada Nabi SAW dan tidak boleh sembarangan ditarik riwayat ini kepada umumnya muslimin ya, seperti sebagian orang mengatakan boleh sekarang menabur kuburan di, bunga di kuburan karena Nabi SAW pernah melancarkan pohon ini, padahal sebenarnya tidak pernah dinukil riwayat ada sahabat yang melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi SAW ini karena mereka tahu itu adalah mukjizat khusus untuk Nabi SAW, bukan umumnya orang. Karena kalau semua orang bisa mengambil pelapa kurma lalu ditancapin dan meringankan siksa kubur, maka semua orang bisa lakukan itu. Tapi ini adalah khususiyatun Nabi SAW. Ini khusus untuk Nabi SAW. Itu pelajaran dari hadis 261. Selanjutnya hadis nomor 262 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rubba ash'atha akbara madfu'in bil abwab, law aqsama Allahi la abar.
Terkadang ada orang yang rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, dan tertolak dari banyak pintu. Tapi seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya dia memenuhinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Teman-teman sekalian, hadis ini perlu digarisbawahi dulu poin pentingnya. Bukan berarti Islam menyuruh kita rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor, ya, berdebu, dan menjadi orang yang ditolak-tolak. Kalau melamar kerja, melamar menikah, bukan itu yang dimaksud di sini. Nabi SAW memberikan gambaran, ya, ini untuk memperlihatkan kepada kita bahwasanya amal soleh didahulukan daripada penampilan fisik. Ya. Jadi kalau ada orang yang rambutnya berantakan, acak-acakan, pakaiannya kotor, mungkin karena miskinnya, dan dia kalau minta-minta ditolak karena penampilannya biasa. Tapi kalau dia dekat dengan, hanya saja dia dekat dengan Allah, ibadahnya bagus, maka ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita ambil pelajarannya adalah bagaimana kedekatan orang ini kepada Allah. Saking dekatnya sampai kalau dia bersumpah atas Allah dikabulkan. Itu yang dimaksud. Ya. Karena menjaga kebersihan, menjaga kerapian, bagian daripada syariat. Hadits Nabi SAW, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah indah, suka dengan keindahan. Jamil maksud dalamnya indah, rapi, bersih, wangi. Segala macam hal yang masuk dalam istilah memperindah, itu masuk dalam istilah jamil, gitu kan? Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Dan juga bagaimana Allah SWT membuat secara alami kita suka dengan bau wangi, kita suka dengan penataan yang rapi, ya, kita suka dengan warna-warna yang indah, intonasi suara yang indah dan segala macam. Ini semua memang karena Allah inginkan kita suka dengan keindahan itu. Ya, kita suka dengan taman-taman yang rapi. Itu juga di akhirat, ya. Di dunia begitu, Allah buat juga kita suka itu, dan kita pun disukai oleh orang kalau kita berpenampilan seperti itu. Dan Nabi SAW juga mencontohkan itu sampai beliau mengatakan, dicintakan untuk dunia kalian untukku. Aku suka dengan dunia kalian ini hanya karena adanya wanita yang dicintai, ibu, istri, anak, saudari. Ya. Kemudian juga wangi-wangian, gitu kan? Beliau suka sekali dengan wangi-wangian, dan ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan di akhirat surga, kita temukan surga permadaninya indah, luas, dari sutra, bantal-bantal, dipan-dipan, kebun-kebun, bidadari yang cantik, bidadari yang tampan, digambarkan keduanya seperti mutiara yang terpelihara, ya. Dan sekian banyak gambaran tentang keindahan tersebut. Jadi perlu difahami dulu. Jangan sampai Anda mengambil hadis ini sambil mengatakan, oh kalau begitu, tidak apa-apa kita acak-acakan rambutnya, nggak apa-apa kita berdebu pakaiannya, tidak apa-apa kita ditolak-tolak, ya. Yang penting kan kita baik hubungannya sama Allah. Bukan begitu memahaminya, ya. Jadi kalau bertemu antara orang yang rapi, bersih, kaya, pinter, segala macam, dan juga soleh, dan soleh itu luar biasa, itu target, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan manusia ada 4 golongan. Yang pertama, yang paling baik adalah orang yang dikaruniai ilmu dan harta. Sudah berilmu, pintar, tambah kaya, dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ini manusia terbaik. Dan saya pernah berbagi teman-teman sekalian, jadikan bagian daripada rangkaian doa kita seharian, dalam keseharian, Allah marzuqni ilman wa mala, waj'alni mimman yuhliku ma'ala halaqati fil haqq. Atau terjemahnya kurang lebih Anda bisa mengatakan, ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta, dan jadikanlah aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Karena ini manusia terbaik. Lalu kata Nabi SAW, golongan kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tanpa harta. Dia pintar tapi nggak punya kekayaan. Lalu dia berkata, ya Allah kalau seandainya engkau berikan aku harta seperti si fulan orang yang pertama, aku akan melakukan hal yang sama. Aku akan bangun masjid, rumah anak yatim, bersedekah dan seterusnya. Maka mereka sama-sama pahalanya, kata Nabi SAW. Tapi golongan pertama ini luar biasa gitu. Kaya dan juga pintar. Dan dia menghabiskan kedua di jalan Allah SWT. Golongan ketiga adalah orang yang Allah karuniai harta tanpa ilmu. Kaya raya tapi nggak ada ilmu agamanya. Dia nggak tahu harus apakan duitnya. Dibangunlah diskotik, karaoke, tempat-tempat maksiat. Lalu datang golongan yang keempat, orang yang tidak dikasih oleh Allah harta, tidak juga punya ilmu. Kemudian dia berkata, kalau seandainya aku diberikan seperti ini, diberikan oleh si fulan, kepada si fulan. Maksudnya orang yang ketiga yang dikasih harta tanpa ilmu. Maka aku akan berbuat hal yang sama. Maka kata Nabi SAW, mereka berdua sama dosanya. Sama dosanya. Dari hadits ini kita ambil bahwasanya yang dititik beratkan lau aqsama Allahi la abar. Saking dekatnya kepada Allah sampai-sampai kalau dia bersumpah mengatakan, ya Allah aku bersumpah atas namamu, sembuhkanlah penyakitku, mudahkanlah urusanku, sembuhkanlah penyakitnya si fulan, mudahkanlah urusannya, maka Allah akan kabulkan. Ini mirip dengan riwayat yang sebelumnya yang saya pernah jelaskan. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melewati penghuni Sufa, ya,
Ashabus Suffa. Suffa itu teman-teman, di belakang rumah Nabi, di belakang masjid Nabi SAW dan di belakang rumah beliau ada tempat milik Nabi SAW, itu bisa menampung 300 orang. Di situ sahabat-sahabat miskin, ya yang mau menuntut ilmu, orang kaya pun sering main ke situ, gitu kan, memberikan sumbangan segala macam. Tapi umumnya mereka para penuntut ilmu dan mereka susah hidupnya. Orang-orang yang mampu dari penuntut ilmu, mereka tinggal di rumah mereka umumnya. Maka pernah satu kali ada salah satu ashabus suffa itu duduk sambil sedikit mengelonjorin kakinya ke arah jalan diulurkan, lewat Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu Abu Bakar sempat ya kesantuk ya dengan kaki orang itu, lalu Abu Bakar marah dengan orang tersebut. Umumnya kita mungkin lagi jalan ada orang melonjorin kakinya lalu ya kita hampir jatuh lalu marah gitu ya. Pada saat itu Abu Bakar ingin menuju ke masjid Nabi SAW dan ketemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tahu ada wahyu sampai tentang kejadian tersebut. Maka Nabi SAW pun berkata kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, kalau kembalilah dan minta maaflah kepada orang-orang tersebut, karena kau buat mereka marah, maka Allah pun akan marah. Mereka adalah orang-orang yang kalau bersumpah sama Allah, Allah akan kabulkan. Maka Abu Bakar pun kembali dan minta maaf kepada orang tersebut. Dan dalam riwayat ini dijelaskan mereka pun memaafkan Abu Bakar ya. Jadi tolak ukurnya adalah bagaimana kedekatan diri kepada Allah SWT. Ini sering saya lihat di fakta lapangannya ya. Jadi sering kali saya lihat di fakta lapangan itu, kayak kasus misalnya azan nih. Saya berapa kali kadang-kadang pergi taklim di Jakarta sebelum pandemi. Lagi azan saya mampir satu masjid, mikrofonnya Masya Allah keluar kemana-mana kedengaran. Gitu kan. Lalu saya mampir sholat, nggak ada satupun mungkin mobil yang mampir sholat gitu. Di masjid-masjid itu atau di musola itu. Yang ada penjual bakso, penjual gorengan, ya. Orang-orang yang mungkin di mata orang dianggap remeh. Tapi Masya Allah mereka keluarkan kresek dari gerobaknya. Isinya itu sarung dengan kopiah. Bersih, rapi, sholat. Mereka istirahat sebentar. Lalu kemudian mereka dagang lagi. Orang-orang seperti ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang yang lewat pakai Mercy, pakai Alphard. Yang cuma dengar azan dianggap remeh lalu jalan. Gitu kan? Tapi sekali lagi. Kalau bertemu antara orang yang saleh, saleha, kaya, pinter. Dengan orang yang miskin juga kaya, tentu yang lebih afdal adalah orang-orang yang kaya, gitu kan? Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya beberapa sahabat miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami. Karena kami sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka mendahulukan kami dengan harta. Kami tidak punya harta bersedekah seperti mereka. Beritahukan kami amal yang kalau kami kerjakan, kami bisa mengimbangi mereka. Tapi Rasulullah baca habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Lalu sahabat miskin mengamalkan. Beberapa waktu kemudian datang lagi mereka. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya mendengarkan itu. Seakan-akan mereka bilang, beritahukan lagi kami amal yang bisa mengimbangi sedekah mereka. Apa kata Nabi SAW? Diajarkanlah ajaran baru? Enggak. Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi ma yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki.